iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Loh iya dong, kalau lu mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Terus darah Yesus tuh alkohol bener. Saya dengar-dengar. Darah Yesus tuh alkohol bener. Saya dengar-dengar. Darah Yesus tuh alkohol bener. Saya dengar-dengar. Pesulap merah yang membahas Alkitab, dan pesulap merah ini ia menyamakan darah Yesus Kristus sama dengan alkohol, saudara. Nah, pesulap merah ini mau mengetahui Alkitab dan Yesus Kristus. Namun sayangnya, ia bertanya kepada orang yang tidak tahu Alkitab, kepada orang yang anti terhadap Alkitab. Bagaimana mungkin ketika ia bertanya kepada makhluk halus ini, lalu para makhluk halus ini yang memberikan penjelasan yang benar terkait Alkitab? Tentu sangat keliru. Nah teman-teman, Dodita ini ia terus-menerus mengutak-atik Alkitab. Alkitab bukan kitab suci yang Dodita imani, ya. Alkitab bukan dasar iman Dodita, dan Yesus Kristus bukan sesembahan Dodita. Tetapi orang ini begitu giat untuk mencari-cari kesalahan Alkitab dan membahas-bahas Alkitab, sementara ia tidak mengimani Alkitab. Lalu balagu ia terus mengutak-atik dan menafsirkan Alkitab secara keliru, secara ngawur, dan tidak ada faedahnya, saudara. Alkitab adalah dasar iman kekristenan, dan Yesus Kristus adalah sesembahan kekristenan. Jadi pesulap merah, lebih tepat ia bertanya kepada orang Kristen, kepada pakar Alkitab dan kepada ahli teologi, bukan kepada manusia atau makhluk halus ini yang terus-menerus menyerang Alkitab dan Yesus Kristus. Jadi sangat keliru, sangat salah ketika makhluk halus ini menjelaskan Alkitab dan sesembahan agama lain. Karena saudara, mari kita simak pernyataan pesulap merah. Teman-teman, saya mengambil video kali ini dari dua konten, yaitu dari konten Donditan dan juga konten pesulap merah. Ya, karena kali ini topiknya ada seorang pesulap merah, saya lupa namanya, Radival lah gitu, nggak penting buat saya ya. Jadi dia datang kepada Donditan, lalu kemudian dia bertanya kepada Donditan tentang kekristenan. Dan kali ini kira-kira seperti ini videonya, teman-teman. Kita saksikan sama-sama. Karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama. Dia tidak suka dengan orang yang pindah agama, ya. Tapi bilangnya, saya dapat mimpi. Ah. Aduh, males banget deh. Misalnya bukan orang Kristen, terus dia bilang, gua mimpi ngeliat Yesus. Gua pasti akan tanya gini, yang lo lihat di mimpi lo itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall? Hollywood kan banyak film-filmnya. Iya, kan? iya. Ya, tadi gua sebutin nama-nama aktornya gitu. Iya, mirip iya. yang mana gitu maksud gua. Oh iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Loh iya dong, kalau lo mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Terus darah Yesus tuh alkohol bener. Saya dengar-dengar. Bukan. Ternyata ritual perjamuan kudus itu Iya, itu iya. sebenarnya diadopsi dari budaya pagan sebelumnya. Oh, Di budaya Mesir pagan. udah ada dewa Osiris, tubuh dan darahnya dianggap dilambangkan dengan roti dan anggur. Oh, bukan ajaran Kristen asli berarti itu ya? Sudah ada sebelumnya. Udah ada Ribuan sebelumnya. tahun sebelumnya udah ada. Oh, ya, jadi emang Islam nih pelengkap terus ya. Penyempurna, Penyempurna lah ya. ya? Penyempurna. Kalau Kristen artinya adalah pengikut Yesus, kita orang pengikut Islam Yesus, iya. lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya benar. Gitu. Semakin yakin dengan Kristen yang asli nih. Ya. Serius, karena Serius. kita sunat, kita Nggak puasa, makan babi, puasa, nggak makan babi. ya. Wanitanya berkerudung. Doanya sujud, wanita berkerudung, mati dikafanin. Wah, luar biasa. Kita lebih Kristen dari Kristen. Iya. Oke. Pesulap merah, aka Marcel Radival. Thank you untuk Bro Sudatomo yang sudah mention namanya. Begitu kelihatan bersemangat sekali, bahkan mengatakan, oh Kristen ini agama yang, ya tadi ada dia bilang, wah ini berarti adopsi ya, buatan atau gimana. Dan dia mengatakan, oh kalau gitu kita
Muslim adalah lebih Kristen dari Kristen sendiri. Dengan sangat polos dan lugunya seorang pesulap merah yang katanya membongkar kesesatan para dukun, kini berupaya rupanya untuk membongkar kekristenan. Saya sangat sayangkan sekali pesulap merah. Kita akan iris habis apa yang dikatakan oleh Donditan, dan saya berharap bahwa tayangan ini memberikan kepada Anda, mengembalikan akal sehat Anda. Kita akan iris tipis-tipis sesudah yang berikut ini, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama-sama di dalam live kali ini. Dan sekali lagi saya menyambut teman-teman yang sudah datang dan mohon maaf saya tidak langsung menyapa dulu karena saya akan langsung menjelaskan kepada Anda tentang table of contents karena saya mengasumsikan bahwa ada di antara teman-teman yang belum atau tidak menonton ini secara live ya. Jadi pertama kita akan disclaimer, dan kenapa saya perlu disclaimer karena saya kira kita perlu untuk memberikan sebuah pendidikan yang sifatnya pendidikan atau edukasi kepada orang-orang yang terlalu lugu dalam beragama. Dan masalahnya adalah keluguan mereka itu dimanfaatkan oleh sebagian orang dengan menyebarkan kebencian. Dan saya akan buktikan dalam disclaimer kali ini bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Donditan dan kawan-kawannya itu adalah sebuah pembodohan termasuk penggiringan opini. Saya akan buktikan kepada Anda, ya. Lalu kemudian saya akan membahas tentang pesulap merah yang benci dengan kesaksian mimpi ketemu Yesus. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa justru sebenarnya dengan kata lain pesulap merah pun harus benci kepada para mualaf. Saya akan tunjukkan kepada Anda masalahnya apa. Lalu kemudian perjamuan Kristen yang katanya oleh Donditan itu diambil dari Dewa Osiris Mesir. Nah, itu kita akan bahas dan tentu saja kita akan juga membahas Islam agama penyempurna karena katanya meneruskan hukum babi haram. Ini adalah salah satu salah satu poin pembahasan dari pertemuan antara pesulap merah dan Donditan, ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak, tetapi shalom untuk teman-teman yang sudah bergabung dan ya, Sofi tadi langsung mention lugu dan malas belajar. Betul sekali. Malasnya luar biasa. Tapi anyway, saya belum menyapa teman-teman. Terima kasih sudah bergabung karena saya harus disclaimer dulu karena saya mengantisipasi ada orang-orang yang malas untuk menyimak dengan akal sehatnya lalu kemudian merasa bahwa oh ini mereka nggak dapat apa yang jadi intinya. Tapi saya mau sampaikan apa yang menjadi inti sekaligus sebagai maksud saya adalah sebagai tujuan saya membuat video ini. Jadi video yang saya angkat ini adalah video yang kalau saudara lihat ini melibatkan seorang bernama pesulap merah atau Marcel Radival yang belakangan ini ngetop lalu surut udah hilang lagi. Tapi kemudian ngetop saya nggak tahu dia ngetop atau tidak, saya nggak terlalu ikutin juga. Tetapi saya cuma menduga jangan-jangan apakah Bro Marcel Radival ini datang ke Donditan apa tujuannya untuk kemudian supaya terdengar lagi kah, dan apakah tim kreatif dari Marcel Radival ini atau pesulap merah sudah habis ide sehingga kalian mengambil seorang Donditan, membahas Donditan atau membahas kekristenan dari narasumber seorang Donditan. Apakah Anda tidak cek dulu jejak digital Donditan? Bagi saya adalah sangat aneh sekali karena pertanyaan kami orang Kristen, kenapa pesulap merah bertanya tentang ajaran Kristen dari Dondi begitu. Mau tanya-tanya tentang kekristenan, mau tanya-tanya tentang katakanlah mimpi tadi itu, mimpi ketemu Yesus. Kenapa tanyanya dari Donditan? Begitu. Kenapa kami mempertanyakan? Karena kalau Anda perhatikan baik-baik apa yang menjadi homepage dari YouTube Donditan, di situ dengan jelas dia ini adalah seorang yang mengkritik kekristenan, dan konteksnya kalau Anda bisa baca di sini tertulis exposing Bible. Maksudnya apa exposing Bible? Menunjukkan Bible yang ngawur-ngawur, termasuk ada Alkitab LGBT yang jadi kesukaannya dia. Itu ditunjukin untuk apa? Tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah untuk mengkritik dan menunjukkan atau memframing buruk kekristenan. Dengan alih dan dalih untuk
membentengi akidah umat Islam. Bagi saya, jika kalian, entahkah tim kreatif atau si pesulap merah sendiri, kalian bertanya tentang kekristenan kepada orang yang menyerang Kristen, Anda ini ngelawak atau menghalu? Ya. Bro pesulap merah, jika Anda menonton tayangan ini, saya gak punya masalah pribadi dengan Anda dan saya tidak marah juga dengan Anda. Cuman saya hanya mempertanyakan akal sehat Anda dengan segala hormat. Saya mempertanyakan akal sehat Anda sebagai seorang public figure, katakanlah kalau Anda menganggap diri public figure. Anda itu bertanya tentang kekristenan kepada orang yang menyerang kekristenan. Dan apakah itu hal yang baik dan pantas? Kenapa saya ngomong demikian? Karena saya kira saya punya hak sebagai seorang Kristen mewakili teman-teman Kristen yang sudah rame di kolom live chat. Anda bisa lihat ini, bahwa kami semua tidak senang dengan fakta ini. Kami berhak dong untuk ngomong kami tidak senang. Dan kalau misalnya Anda dengan jujur mau buka komentar dari channel Anda, saya bacakan. Ada respon netizen terhadap konten Anda. Bahkan saya kira sebagian dari Anda adalah subscriber Anda. Begitu, sebagian dari mereka-mereka ini. Saya berikan contoh, saran bro pesulap merah. Jika mau bahas agama lain, silakan datangi pemuka agama tersebut. Benar bukan? Bukan pemuka agama Anda yang ujung-ujungnya bakal berupaya menunjukkan kejelekan agama yang ingin Anda bahas. Silakan datangi ahli kitab agama yang ingin Anda tanya. Mohon maaf, hari ini saya sampaikan karena Anda membahas dan menyinggung agama lain dengan literasi yang kurang. Sebaiknya ketika narasumber Anda mulai singgung agama lain, harusnya Anda stop. Bukankah untukmu agamamu dan untukku agamaku? Bukan nggak boleh bahas agama lain, tapi jika mau silakan tanya ke forum agama yang ingin Anda tanyakan dan tanya ke pemuka agama tersebut. Netizen ini, Edward Yang Fair ini adalah seorang yang akal sehatnya jalan. Dia menunjukkan protes kepada Anda, saya kira karena dia peduli dengan Anda, dan saya berharap Anda pesulap merah, Anda tidak bebal dan mengeraskan hati Anda sendiri. Juga dengan teman kita yang satu ini, Rusandi, mengatakan, kalau bisa jangan bawa agama lain, Sel, biarlah agamamu untukmu, agamaku untukku, dan jangan saling mengomentari agama. Itu lebih indah, itu lebih Indonesia beragam agama, jangan sampai ada perpecahan. Netizen ini waras gitu. Waras karena apa? Karena dia sadar betul ada sebuah yang namanya ada sebuah kesadaran sosial yang ada dalam hati mereka, dan mereka tahu bahwa ketika Anda membahas Kristen dari narasumber seorang yang suka menyebarkan framing buruk tentang kekristenan, Anda itu sedang tidak waras kesadaran sosial Anda, begitu. Nah, jadi saya mohon maaf kalau saya berkata-kata sekali lagi, saya kira hanya dengan mengatakan kebenaran saya tidak akan jadi musuh Anda, begitu kan? Jadi artinya begini, seorang pesulap merah, Anda sadar tidak bahwa ketika Anda munculkan konten begitu, ada juga orang yang kemudian seperti Luga channel ini, senang sekali saya lihat Mas Marcel bersama Kodondi mengobok-obok Bible. Anda lihat tidak? Anda lihat tidak bahwa ada sebuah framing yang muncul, dan itu kemudian membakar kebencian terhadap kekristenan. Ada komentar dari Viro, bukankah channel Andre Tunggal gemar mengkritik ajaran Islam? Nah, ini adalah pemikiran orang yang malas belajar dan cuman baperan kerjaannya. Kerja kau cuman baperan karena kau kebanyakan kau kurang minum, Bro Viro. Bagian mana saya gemar mengkritik ajaran Islam? Saya berhenti membahas segala sesuatu itu kalau misalnya Anda seperti Kain Nama, Donditan, dan mualaf-mualaf yang suka jualan kekristenan itu berhenti. Saya berhenti kalau mereka berhenti. Saya tidak akan juga bahas Islam. Ngapain saya bahas Islam? Yang saya bahas agama saya. Saya tidak bahas Islam. Yang saya bahas adalah kalau ada kalian yang bahas-bahas Kristen, saya akan balikan logika Anda kepada agama Anda. Supaya apa? Supaya jangan kerjaan kau cuma tuduh-tuduh sembarangan. Seakan-akan Anda merasa bahwa diri Anda mayoritas. Jadi Viro, saran saya adalah kamu main aja di pojokan, banyak minum, banyak istirahat, nggak usah aneh-aneh jadi orang, ya. Nah, itu poin saya, ya.
Itu poin saya. Ada seorang teman yang mengatakan, Sel, gue Islam tapi kayaknya kali ini kamu blunder sih. Nah ini teman ini akal sehatnya benar, begitu ya. Lalu kemudian ada teman kita yang di bawah, saya Kristen dan saya penonton setia channel Pesulap Merah, tapi konten ini bikin saya kecewa, hilang respect. Saya berharap Marcel, Anda itu sadar bahwa Anda sedang masuk zona yang tidak seharusnya. Sebaiknya Anda tetap aja dalam konten Anda untuk membahas perdukunan, dan gak usah lagi bahas tentang kekristenan, karena Anda makin bikin diri Anda aneh-aneh. Anda lihat ini, orang ini. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Bang. A few moments later. Karena ternyata gini, Bang Helmi. Setelah dipelajarin, ternyata Bible-nya saudara kita yang Kristen, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Konsep ketuhanan ini sudah berbeda. Kristen kan selalu bilang, Tuhan kami juga Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Itu Trinitas. Sedangkan kalau di dalam Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Nggak ada bedanya dengan lam yalid walam yulad, gitu, Bang. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka, gitu, Bang. Inilah lawakan kaum ini, lawakan orang yang paling merasa paling berhak banget untuk kemudian menaruh pagar, ya. Berhak banget untuk katanya jangan lompat pagar, mereka kerjaannya suka lompat pagar. Thank you untuk Bro Jack for your blessing, God bless you. Saya tadi notice komentar dari teman kita Cedric Siadari. Si paling punya pagar, ya ini. Orang-orang yang merasa paling berhak bahas agama dengan sesuka hati menghina-hina, memframing buruk agama Kristen, lalu kemudian seakan-akan merasa bahwa paling berhak, ya, paling tahu kekristenan. Lalu kemudian umatnya, sayangnya tidak diikuti dengan akal sehat. Dan umatnya atau para pendukung mereka kerjaannya adalah terus kemudian menuduh kita, orang Kristen yang memberikan jawaban sebagai seorang pembenci agama mereka. Emang kalau beragama baperan kerjanya begitu. Maaf ya, kami gunakan hak jawab kami atas segala penjelasan ngawur ala Donditan, ala Kainama, dan kawan-kawannya itu. Tujuannya apa? Supaya Anda nggak seenaknya sembarangan membahas agama lain. Tujuannya adalah supaya Anda tidak seenaknya. Begitu, ya. Jadi tolong dipahami dan tolong dimengerti. Kami punya hak untuk berbicara tentang ajaran agama kami sebagaimana yang dingawurkan oleh kalian, gitu kan? Gitu aja, ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama. Kita akan masuk dalam materi, tapi saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung di kolom live chat. Dan terima kasih untuk Joshua Kanikir, iris tipis-tipis kok biar paham mualaf, ya. Sebenarnya tidak masalah dengan mualafnya. Tidak masalah selama kalian beragama, kalian pindah agama, ya sudah. Kalian bahaslah Quran, bahaslah hadis. Gak usah bahas Kristen. Simple toh. Itu adalah hal yang paling simple dan seharusnya paling bisa dipahami oleh anak SD sekalipun. Tetapi kalau kalian tidak bisa paham itu dan kalian merasa kalian tidak mampu memahaminya, berarti kalian kalah sama anak SD. Simple aja kan gitu. Ya, shalom teman-teman yang sudah bergabung. Mau pansos hubungi DT setelah Angelin Sondak. Aduh, malas ya. Betul banget. Jose Pranata, shalom kok kasih mirroring. Harry, Warontikan, kumpulan. Oke, saya nggak komen ya. Gary Unang, shalom dari Malaysia. Shalom untuk teman-teman yang di Malaysia ya. Shalom semuanya. Immanuel Awi, shalom Ko Andre. Terima kasih bro udah bergabung ya. Shalom untuk Ronaldo Yohanes ya. Shalom untuk Nemesis ya. Untuk Netpra. Oke, shalom untuk Sever. Shalom untuk Feb dari Hong Kong. Wah, luar biasa. Untuk Kolak Kulik dari Wakanda. Wah, Immanuel Essing ya. Shalom untuk Wakinatun Nabila. Semua orang punya hak yang sama dengan kamu, Andre. Hak apa? Kalau kamu mau hak sebagai seorang muslim, ya bahas muslim aja, nggak usah bahas yang lain. Tapi kalau kamu lompat pagar ke Kristen, jangan teriak-teriak merasa terzolimi, karena kami orang Kristen kasih jawaban,
lalu membalikannya kepada ajaran kalian. Jangan teriak-teriak, sok tersolimi. Jangan kerjaan kau cubit orang, tapi ketika kau dipelototin, kau udah langsung berkoar-koar di sosmed merasa paling terzolimi. Jangan begitu caranya, kampungan gitu kan ya. Shalom teman-teman yang sudah bergabung untuk Slow Boss, untuk Fransionas gitu ya. Untuk bukan pro player dari Binjai City, luar biasa ya. Shalom. Disenggol dikit Monas auto penuh. Teguh mulai menolak mereka kah Cukatup? Iya, Teguh dari tadi udah bersama-sama ya. Oke. Shalom teman-teman ya. Oke. Saya kira saya harus masuk ke dalam materi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama. Ya. Dan kita akan bahas pertama ketika Marcel Radival atau AKA pesulap merah mengatakan sebel dengan orang yang mimpi ketemu Yesus. Mari kita dengarkan. Kita dengarkan baik-baik ya. Karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, tapi bilangnya saya dapat mimpi. Aduh, males banget. Ya, kalau mimpi lu ngapa gua harus percaya gitu? Misalnya bukan orang Kristen, masuk Kristen, terus dia bilang gua mimpi ngelihat Yesus. Gua pasti akan tanya gini, yang lo lihat di mimpi lo itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall? Oh iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Lo iya dong, kalau lo mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Hollywood kan banyak film-film Yesus kan. Ya, tadi gua sebutin nama-nama aktornya gitu. Mirip yang mana gitu maksud gua. Makanya nanti pembuktian. Nah, belum. Apa nih? Familiar nggak? Ini logo apotek kan? Logo apotek. Iya. Di Barat sekarang kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Oh, di luar negeri iya. Di luar Ada negeri. khusus kitab sendiri ya? Ai, kacau. Semuanya ya, semuanya bikin. Kacau kata bro pesulap merah. Teman-teman, mereka atau dari pembicaraan tersebut teman-teman sudah melihat bahwa poinnya adalah bro kita pesulap merah ini sebal lihat orang murtad karena mimpi ketemu Yesus. Lalu kemudian Donditan menjawab santai, ketemu artis Hollywood yang mana? Ya karena ada beberapa pemeran Yesus maksud Donditan. Sebenarnya sah-sah saja berkomentar demikian. Saya cuman mau kasih notis dulu. Iman orang Kristen itu bukan hanya sekadar soal mimpi masalahnya. Jadi jangan kemudian memberikan kesan bahwa orang itu menjadi Kristen karena mimpi ketemu Yesus doang. Masalahnya adalah tidak semuanya demikian, dan kalaupun hanya mimpi, apa masalahnya? Dari sini kita bisa melihat bahwa kan pesulap merah itu memframing atau membranding dirinya sebagai seorang yang mengulik kebohongan, membongkar dengan katanya akal sehat atau membongkar dengan logis, rasional. Tapi saya mau tunjukkan pada Anda, apakah ini argumen logis dari seorang pesulap merah? Mari kita dengarkan sama-sama. Tadi gue sebutin nama-nama aktornya gitu. Iya, terus kayak ada orang alasannya pindah agama karena lebih nyaman aja terasa. Itu kan kenyamanan ya. Tergantung orang. Jadi benar. Kalau kenyamanan itu kayak nggak ada realistisnya gitu, kayak nggak masuk akal, itu kayak alasan-alasan dasar doang gitu. Makanya nanti pembuktian. Nah, belum. Apa nih? Familiar nggak? Ini logo apotek. Kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Oh, di luar negeri iya. Di luar Ada negeri. khusus kitab sendiri. Oke, sebelum kita bahas soal yang masalah itu, kenyamanan itu kan kata pesulap merah adalah sesuatu yang nggak realistis. Lalu kemudian Donditan bilang bener. Buat teman-teman yang ikut video saya sudah tahu, saya pernah bahas ini. Kenyamanan itu nggak realistis. Dondi bilang bener. Masalahnya, Dondi bilang bener juga kepada seorang mualaf yang mengaku begini di depan dia. Kalau saya kan menjadi mualaf kan karena ketenangan batin saya, menemukan sholat saya kok bermakna sekali ya. Kalau untuk keyakinan, ini kan semua kita kan punya rasa sendiri-sendiri. Kita Itu dia rasanya itu. Donditan yang ada di depan Anda yang kemudian bilang benar. Kenyamanan itu nggak realistis. Mingkem di depan Angelina Sondak, seorang mualaf yang memilih Islam karena nyaman. Ya kan? Jadi Kalau gini loh.
Saya meskipun adalah tipikal seorang yang cenderung lebih suka melakukan pendekatan rasionalitas, logika di dalam beragama, saya itu tidak kemudian lantas menghina orang-orang yang memilih pindah agama karena kenyamanan atau bahkan mimpi sekalipun. Bagi saya orang-orang yang beragama karena kenyamanan atau mimpi itu patut dihargai. Kenapa? Karena itu pilihan pribadi seseorang. Ya kita harus menghargai pilihan orang. Kalaupun dia memilih karena kenyamanan, ya sudah. Emang kita siapa sampai kemudian merasa diri lebih hebat beragama, begitu. Kalaupun ada orang yang memilih beragama karena mimpi, ya sudah. Emang kita siapa sampai kita kok seakan-akan paling tahu segalanya. Si tukang baca mimpi sampai kita ngerti banget itu mimpi benar atau mimpi salah. Jadi hati-hati. Kalau saya boleh kasih saran, masalahnya kalau Anda bilang Anda benci dengan orang-orang yang beragama karena nggak realistis kata Anda atau tidak logis itu, Anda pun harus benci sama mualaf. Sama beberapa mualaf yang juga memilih Islam karena kenyamanan. Misalnya katanya tadi sholat, ya toh, sholat lalu kemudian menemukan kenyamanan. Anda harus benci mereka, harus konsisten dengan argumen Anda. Kan Anda harusnya tidak membenci mereka kan. Nah karena itu jangan juga Anda kemudian memberikan label kepada misalnya ada orang yang menjadi Kristen karena mengaku mengalami mimpi. Ya jangan dibegitukan dong. Fair jadi orang. Itu sih saran saya begitu ya. Nah, bagaimana dengan versi Alkitab LGBT kesukaan Donditan? Saya taruh teman-teman. Saya taruh judul di sini. Inikah tanda suka? Tanda suka adalah karena saya perhatikan sebenarnya saya tidak pernah mau bahas argumentasi Bible LGBT itu. Tetapi lama-lama saya lihat selalu dipakai-pakai terus Bible LGBT ya. Saya pikir-pikir ini jangan-jangan Donditan justru mungkin suka sama LGBT atau bahkan mungkin dia malah mempropagandakan LGBT dengan selalu menggunakan argumen LGBT ini. Jangan-jangan, makanya saya bilang kan jangan-jangan. Kok Donditan kalau nonton ini nggak usah tersinggung ya. Kan saya bilang jangan-jangan ini tanda suka karena Anda suka pakai yang beginian. Mari kita dengarkan teman-teman. Makanya nanti pembuktian. Nah belum. Apa nih? Familiar nggak? Ini logo apotek. Kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Oh, di luar negeri. Iya, Di luar ada negeri. khusus kitab sendiri ya? Kacau. Kacau. Ya sebenarnya Donditan dalam bagian ini berusaha untuk kemudian memberikan sebuah framing. Wah, Kristen itu ya pokoknya kacau. Nah, itu seperti kata pesulap merah itu ya. Oh, LGBT dinikahkan di gereja. Donditan dan pesulap merah, bagaimana kalian menjawab fakta bahwa ada pula pasangan muslim yang menikah dan dinikahkan? Dan mereka adalah, Anda silakan lihat aja judulnya ini, Anda bisa nonton sendiri nanti ya. Gay Muslim Wedding. Bahkan bagaimana dengan fakta-fakta bahwa ada kelompok-kelompok yang masih menggunakan label Muslim atau label Islam di luar sana yang juga mempraktekkan menerima LGBT. Ya pakai standar yang sama, Kodondi. Harus pakai standar yang sama. Jangan Anda seakan-akan mengekspos tentang Alkitab LGBT lalu kemudian Anda mengabaikan sebuah fakta bahwa kekristenan menolak LGBT. Anda abaikan fakta itu, lalu Anda seakan-akan mengekspos seakan-akan oh Kristen ini menerima LGBT. Loh, kalau begitu caranya ada juga fakta bahwa ada kaum muslim, kelompok muslim yang menerima LGBT. Anda jangan begitu caranya. Dan yang dilakukan oleh Donditan ini adalah cherry picking. Apa cherry picking? Dia cuma ambil contoh-contoh data-data yang mendukung argumennya tanpa, atau dengan kata lain mengabaikan data-data yang lain. Kalau mau fair, harus kemudian menunjukkan data juga dengan seimbang. Itu harusnya begitu. Ya.
Nah, itu yang saya mau kasih catatan kepada pesulap merah begitu ya. MKC update. Saya nggak baca ya, saya nggak baca. Nah, begitulah ya. Bung Andre Tunggal kepanasan dengan dengar ulah Donditan. Cie, yang kepanasan siapa? Nah, begitulah. Jadi maksudnya orang-orang ini, itu yang tadi saya bilang di disclaimer di awal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Orang-orang yang sangat suka sekali dikasih makan kebohongan oleh orang-orang seperti Donditan dan sebagainya. Orang-orang yang suka sekali dikasih makan untuk menipu dirinya sendiri. Jadi mereka tidak saya mau pakai kata tidak waras, dianggap nanti khawatir dianggap nggak sopan. Tapi bagaimana saya jelasinnya? Coba teman-teman bantuin saya dong gitu ya. Maksudnya ciri-ciri orang-orang ini nih orang-orang gimana nih ya. Thank you untuk Nasarin ya. Thank you for your blessing dari Jepang ya. Lihatlah dagelan 2 orang buta. Semoga diterangi Ko Andre. Ya, semoga diterangi oleh Tuhan ya. Tuhan boleh tolong ya. Ya, thank you bro Nasarin ya. Nah, orang yang kayak gimana? Orang yang tidak normal. Kai Kurono ODGJ. Sabda bijaksana nyeleneh. Cedric agak lain kok. Ya begitulah, bagaimana ya. Saya susah Jack orang kurang pintar ya. Mungkin kata kurang pintar itu kata yang paling baik ya. Jadi mayoritas bebas bos. Dorce aja dipanggil Bunda Soleha. Nah bener juga nih ya. Dorce dipanggil Bunda Soleha, Dorce Gamalama. Jadi ini kaum yang apa ya? Kaum yang no comment ya, no comment. Oke lah, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Donditan tentang perjamuan Kristen itu sama seperti punya dewa Osiris ya. Nah, kita dengarkan sama-sama. Terus darah Yesus tuh alkohol bener? Saya dengar-dengar. Bukan. Nggak tahu, saya dengar-dengar. Ini katanya anggur merah. Kan suka dikasihin. Tetangga saya ada. Perjamuan kudus dilakukan sebulan sekali. Biasanya awal bulan lah. Sekalian pendeta ngingetin bayar perpuluhan gitu. Oh iya. Ya. Roti itu dianggap sebagai lambang tubuh Yesus. Walah. Anggur itu dianggap sebagai lambang darah Yesus. Ternyata ritual perjamuan kudus itu yang tadi pakai tubuh, pakai roti, pakai anggur, itu sebenarnya diadopsi dari budaya pagan sebelumnya. Oh, budaya Di Mesir pagan. udah ada dewa Osiris, tubuh dan darahnya dianggap dilambangkan dengan roti dan anggur. Oh, bukan ajaran Kristen asli berarti itu ya? Sudah ada sebelumnya. Udah ada Ribuan tahun sebelumnya udah ada. Oh. Anda baru melihat bahwa ketika pesulap merah bertanya tentang perpuluhan, nah perpuluhan lagi. Ketika dia bertanya tentang perjamuan, nah sekali lagi ada orang nanya perjamuan kepada seorang muslim. Itu aneh banget. Tapi ya begitulah dagelan orang-orang ini begitu kan ya. Nah, tapi anyway, Donditan kemudian memberikan sebuah statement atau mengklaim bahwa ritual perjamuan itu diadopsi dari dewa Osiris. Nah, kemudian si Marcel pesulap merah ini mengatakan, oh ternyata itu bukan ajaran Kristen asli ya. Nah ini, jadi klaim-klaim dari Donditan itu kemudian saya kira langsung ditangkap maksudnya oleh seorang awam seperti pesulap merah. Yang langsung menangkap intinya adalah, oh berarti ini bukan ajaran asli. Respon saya ada 2 hal. Pertama, Donditan, silakan Anda tunjukkan sumber fakta sejarah tentang Osiris dan perjamuan itu. Tunjukkan literaturnya, tunjukkan bukti sejarahnya, dan tunjukkan paper penelitian dari para ahli sejarah tentang itu. Tunjukkan. Jangan nanti kemudian mengatakan buktinya adalah tidak ada bukti. Jangan begitu caranya. Ya. Lalu kemudian jangan juga Anda menggunakan sumber-sumber buku-buku konspirasi. Berikan kajian secara menyeluruh tentang klaim Anda itu. Saya mau tahu, sejauh mana Anda kemudian mengatakan Anda menunjukkan data itu.
dan bertanggung jawab terhadap klaim yang Anda katakan bahwa ritual perjamuan itu diadopsi dari Dewa Osiris. Sejauh mana Anda bisa mempertanggungjawabkan klaim Anda? Kenapa saya katakan begitu? Salah satu contoh hasil konspirasi ala Donditan itu misalnya ketika dia bilang bahwa Yesus dan Mitra atau Dewa Mitra itu sama. Saya sudah melakukan sebuah penelitian yang menyeluruh, cukup komprehensif, dan Anda bisa lihat linknya di deskripsi, Anda bisa nonton. Ya, bahwa apa yang dikatakan Donditan itu menghalu biru. Ya. Nah, kenapa saya tidak akan bahas tentang masalah Osiris ini? Karena saya mau tahu Donditan sejauh apa punya bukti bahwa perjamuan itu dari Osiris. Dan kalau memang Donditan bisa memberikan buktinya dan bukti sejarahnya, atau bahkan bukan Donditan lah, siapa sajalah. Anda boleh tag saya di YouTube. Siapapun lah, Anda punya channel apa kek, ya. Saya tiba-tiba channel, teman-teman channel siapa aja sih yang suka konspirasi dan suka lompat pagar ya. Ariesto, Kainama, Ipung Atria, siapa lagi? Etika Nor, ibu yang lucu-lucu itu apa? Yang saksi Yehova, mantan saksi Yehova yang lucu-lucu itu. Yang siapa lagi lah gitu ya. Ngaji cerdas. Apalagi tuh? Mualaf channel si Erik gitu ya. Siapa lagi itu ya? Rosiba. Kasih saya buktinya mana? Dewa Osiris itu asal dari perjamuan. Kasih saya buktinya. Saya mau iris tipis-tipis habis ya. Kita telanjangin habis itu cara mereka yang kampungan itu. Oh iya, Jadid ya, si Jarjit. Jadid gimana kabarnya ya? Kayaknya terakhir dia menggalau-galau terus ya. Kayaknya banyak masalah. Lalu kemudian suka menunjukkan belas kasihan ya di community. Kasihan itu Jadid Hidayah itu si, aduh siapa namanya itu? Siapa nama aslinya? Saya tiba-tiba lupa lagi itu ya. Zuma ke, oh iya Bu Indri betul ya, yang mantan saksi Yehova itu yang lucu-lucu itu ya. Kaf kek siapa kek, tunjukkan kepada saya bahwa perjamuan itu dari Osiris bersama data yang benar ya. Jangan bilang bukti sejarahnya mana. Oh, bukti sejarahnya ndak ada bukti. Jangan begitu caranya. Bikin malu-malu. Oh iya, Julius ya, Julius Setiadi. Si Jadid. Itu anak kasihan ya, dia kayaknya menggalau sedunia itu ya, kayaknya tuh anak itu ya. Ya begitulah ya. Yanti Sugianto bilang kebanyakan main Yu-Gi-Oh. Ya gitu ya. Jadi bangkai jangan dilupakan. Iya, Kainama kan yang buktinya nggak ada bukti kan bro. Bro John ya. Nah jadi saya berharap ya Anda para fanboy dari para apologet. Ngomongnya aja jijik saya ya. Jika Anda adalah fanboy dari polemikus muslim, Anda tuh harusnya sadar loh bahwa orang-orang yang Anda puja-puja itu nggak punya bobot sama sekali. Apalagi ketika mereka memberikan tuduhan-tuduhan bahwa Yesus sama kayak Dewa Mitra lah, Yesus adalah Osiris lah. Nanti kalau kita bongkar, kau kebirit-birit kau begitu. Ya, lalu merasa terzolimi bahwa kami membenci agamamu. Sadar diri, ngaca. Yang mulai itu kalian. Ya. Yang bikin perkara itu kalian. Ya, Bro Gary Unang mengatakan sok belajar kristologi marah terpesong. Ya. Kristologi apanya? Kristologi ngawur-ngawur punya gitu kan ya. Ya begitulah ya. Jesslyn ini satu ini. Oke lah, kita lanjut lah ya teman-teman ya. Jadi saya tidak akan bahas Osiris itu. Tetapi saya akan tunjukkan kepada Anda, ya maksudnya saya akan bahas Osiris itu kalau nanti udah ada responnya baru saya bahas. Tapi anyway, jika Donditan ingin mengatribusi hubungan tradisi Kristen dengan budaya pagan, saya cuma mau menyarankan Donditan, sekali lagi, Kodondi, Anda itu harus mingkem. Dan jangan pernah pakai argumen Kristen budaya pagan. Jangan lagi pernah pakai Kristen itu agama pagan atau konsep pagan. Saya sarankan Anda tutup mulut Anda, mingkem saja, lalu ngaji aja. Hafal Quran kek, ngaji kek gitu loh.
Lalu kemudian membahas risalah Nabi membahas hadisnya membahas keutamaan akhlak Nabi itu aja yang Anda bahas. Karena kalau Anda membahas tentang Kristen konsepnya pagan atau Kristen agama pagan, maka Anda akan kapok dan Anda akan tobat. Karena pada kenyataannya, kalau kami balikan kepada Anda cara Anda ini, kalau dibalik kepada Anda dan agama Anda, itu akan mengerikan. Sangat mengerikan kepada umat Muslim yang Anda sedang berikan framing yang bodoh-bodoh itu, begitu. Framing yang bodoh yang Anda berikan kepada mereka. Saya akan membahas dua sumber dari sumber literatur Islam dari Sahih Bukhari 559661 dan Sahih Bukhari 226710. Sahih Bukhari 559661 ini adalah hadis sahih. Ini adalah hadis asli, hadis sahih yang diterima oleh para ulama. Dan seperti ada di depan bahasa Inggris, tapi saya langsung artikan saja dalam bahasa Indonesia. Diriwayatkan oleh Abu Raja Al-Utaridi, dulu kami memuja batu, dan ketika kami menemukan batu yang lebih baik dari batu pertama, maka kami akan melempar batu pertama dan mengambil batu kedua. Namun jika kami tidak dapat memperoleh batu, maka kami akan mengumpulkannya dan sebagainya, dan melakukan tawaf di sekitar batu. Kalau Anda awam dengan kata tawaf, maka tawaf itu adalah ritual yang dilakukan oleh umat Muslim sampai hari ini, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika mereka melakukan ritual haji dan sebagainya. Nah, tawaf ini adalah ketika Muslim berkeliling mengelilingi Ka'bah. Saya ulang, tawaf ini adalah ketika Muslim berkeliling mengelilingi Ka'bah. Menurut Bukhari 559, seorang yang meriwayatkan hal ini, Abu Raja Al-Utaridi, mengatakan dulu kami memuja batu. Dulu kami memuja batu itu apa? Dulu sebelum Islam ada, kami ini pagan, menyembah dewa dan dewi. Kami ini menyembah dewa dan dewi, menyembah berhala-berhala. Kami ini pagan. Dan kami ini memuja batu. Dan kami ketika menemukan batu yang lebih baik dari batu yang sebelumnya, kami buang batu yang sebelumnya, lalu kami ambil batu yang kedua itu. Lalu kami melakukan tawaf. Jadi dengan perkataan Sahih Bukhari 559661 ini, pertanyaan saya, apakah bisa disimpulkan bahwa tawaf mengelilingi batu itu adalah kebiasaan pagan Arab? Sebagaimana yang diakui oleh Abu Raja Al-Utaridi. Anda yang menjawab. Ya, kami tidak mau simpulkan. Begitu kan? Anda yang menjawab. Kami tidak mau simpulkan. Ritual ini awalnya milik siapa? Dan pertanyaan saya, diadopsi siapa? Awalnya milik kaum Arab Quraisy, pagan Arab. Diadopsi siapa? Anda jawab sendiri. Ada Viro yang kepanasan, lalu bilang, Andre Tunggal sedang menghujat agama Islam. Cie, yang selalu playing victim, terzolimi. Gak bisa jawab, begini aja kerjaannya. Yang mulai itu dan mengklaim bahwa Kristen mengadopsi pagan itu adalah Donditan. Saya sebagai seorang Kristen, saya cuman mempertanyakan logika Donditan. Yang saya pertanyakan bukan agama Islam. Yang saya pertanyakan logika Donditan. Argumen Donditan. Dan argumen Donditan itu adalah dia menyamakan tradisi Kristen dengan pagan. Kalau Anda mempermasalahkan tradisinya sama dengan pagan, masalahnya kalau saya balikin menurut Bukhari 559661 itu tertulis di dalam hadis Anda sendiri. Menurut argumen Anda atau logika Donditan, berarti Anda menyerang agama Anda sendiri. Saya tidak ambil kesimpulan. Kalau kata Donditan kan cuma tunjukin data. Ya kan? Belum selesai, saya tambah lagi. Sahih Bukhari 226710. Sahih Bukhari 226710 ya,
Kalau diterjemahkan adalah, diriwayatkan oleh Asim, aku bertanya pada Anas bin Malik, apakah dahulu kamu tidak suka melakukan tawaf antara Safa dan Marwa? Lalu beliau berkata, Anas bin Malik ini, ya seperti halnya upacara-upacara pada masa jahiliyah pra-Islam. Ya. Jadi upacara masa jahiliyah pra-Islam itu adalah mengenai ritual Safa dan Marwa. Hingga Allah menurunkan wahyu, sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk simbol-simbol Allah. Begitu, ya kan? Ini kan menurut yang saya bacakan di dalam Bukhari 226710, begitu kan ya? Nah, jadi dikatakan di dalam hadis ini tidak ada dosa bagi orang yang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah, menunaikan umroh, melakukan tawaf di antara keduanya. Anda mungkin bingung, apa sih Safa Marwa? Safa Marwa itu adalah kedua titik di antara seperti gambar di depan ini denah ya, lalu kemudian ini adalah Ka'bah di mana Muslim melakukan tawaf, ya, berputar melawan arah jarum jam 7 kali. Tapi di antara ritual tersebut dilakukan atau Muslim punya tradisi untuk melakukan perjalanan antara Marwa dan Safa. Jadi mereka berjalan bolak-balik antara Safa dan Marwa. Nah, ini menurut Bukhari 226710 ini dengan clear diberikan keterangan oleh Bukhari 226710 bahwa ini kebiasaan ritual zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu ya zaman pagan begitu. Aduh Viro, hadis kutipan pasti hadis doif. Kamu tahu Sahih Bukhari nggak? Kalau disebut Sahih Bukhari namanya Sohih. Sohih itu sah, diterima oleh para ulama. Viro, mending kamu minum air yang banyak, Viro. Jangan menyangkali diri. Nanti kamu nangis di pojokan ya. Nah, jadi ini adalah ritual zaman jahiliyah yang diadopsi. Nih. Sehingga Allah menurunkan wahyu. Sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk simbol Allah. Jadi diterima di dalam Islam sehingga tidak dosa. Jadi Donditan, kalau Anda ngomong bahwa Kristen mengadopsi agama pagan, Anda itu sedang ngatain Sahih Bukhari 226710. Anda lagi ngatain tradisi agama Anda sendiri. Tawaf, Safa dan Marwa itu adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh kaum pagan Arab yang kemudian dibenarkan, garis bawahi, dibenarkan oleh Allah melalui Muhammad. Jadi kalau Anda kemudian menuding Kristen agama-agama yang dibuat-buat karena pagan, katanya mengadopsi konsep pagan, begini. Kami orang Kristen itu tidak mempermasalahkan itu. Tapi kalau Anda mempermasalahkan itu, maka Anda harus konsisten mempermasalahkan tradisi ini. Lalu Anda bisa bilang, oh tapi kan dibenarkan di dalam agama kami. Ya udah, kalau begitu, kamu nggak usah pakai argumentasi itu untuk menyerang Kristen. Simple kan? Anda paham nggak maksudnya? Kalau begitu, tidak usah pakai argumentasi ngawur ini untuk kemudian menyerang kekristenan. Itu saja. Ya kan? Nah, Donditan mah nggak makan kalau nggak bahas Kristen. Ya, thank you untuk ping-ping ya. Thank you untuk your blessing. Nah, jadi begitulah ya. Jadi saya berharap bahwa Anda dicerdaskan atau Anda tercerdaskan. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Kayaknya Viro lagi bikin konspirasi bodohnya sendiri ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Ketika Donditan bilang Islam agama penyempurna, mari kita dengarkan. Nah, makanya gini, di sini dikatakan babi itu haram. Di sini. Yang punya orang Yahudi udah jelas-jelas babi itu haram. Bahkan kalau ikan lele, udang, ikan patin itu juga haram. Ikan yang boleh dimakan itu yang bersisik dan bersirip. Jadi kalau lele kan bersirip tapi nggak bersisik, itu juga haram. Jadi emang Islam nih pelengkap terus ya
Penyempurna lah ya. Penyempurna Bilang ya? penyempurna. Kalau Kristen artinya adalah pengikut Yesus, kita orang pengikut Islam Yesus, iya. lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya benar. Gitu. Semakin yakin dengan Kristen yang asli nih. Ya. Serius karena Serius. kita sunat, kita Nggak puasa, makan babi, puasa, nggak makan babi. ya. Wanitanya berkerudung. Doanya sujud, wanita berkerudung, mati dikafanin. Tuh. Wah luar biasa. Kita lebih Kristen dari Kristen. Iya. Oke. Saya tuh sebenarnya sudah malas untuk membahas argumen Iya. berputar yang bagi saya argumen bodoh-bodoh ini, begitu ya. Tapi saya jadi tertarik untuk membahas perkataan dari Don Ditan ketika dia bilang babi itu haram. Lalu dia kasih argumen, Kristen tidak mentaatinya, cuman Islam yang mentaatinya. Dia bilang agama mana yang menunaikan hukum ini? Lalu kemudian pesulap merah. Oh, ternyata Islam nih yang paling iye, ya kan? Paling iya banget lah gitu. Pertanyaan saya, apakah Islam penyempurna? Itu kan perkataan dari Don Ditan ketika dia mengatakan Islam penyempurna. Kita dengarkan sekali lagi. Babi itu haram. Bahkan kalau ikan lele, udang, ikan patin itu juga haram. Ikan yang boleh dimakan itu yang bersisik dan bersirip. Jadi kalau lele kan bersirip tapi nggak bersisik, itu juga haram. Ya, jadi emang Islam nih pelengkap terus ya. Penyempurna lah ya. Penyempurna. Islam penyempurna, maksudnya Dondi mau bilang Islam penyempurna dari hukum Taurat, ya katanya kan, karena di dalam perjanjian lama milik bangsa Yahudi bahwa babi itu haram. Nah, Kristen makan babi, kalau Islam tidak makan babi. Oh, Islam ini yang sempurna menjalankannya. Kalau Anda baca baik-baik dalam Imamat pasal 11 tentang makanan yang boleh dimakan atau tidak dimakan dalam tradisi Yudaisme, maka Anda akan menemukan ada 2 kategori makanan yang disebut sebagai kosher, ya. Kalau dalam bahasa gampangnya mereka sana tuh halal gitu ya, kosher untuk dimakan. Dan ada yang tidak kosher atau haram begitu. Dan yang tidak haram itu seperti yang dikatakan tadi, ada kepiting, udang, ada cumi-cumi, ada apa lagi, lele, patin, itu semua tuh tidak kosher atau tidak boleh dimakan. Bahkan unta pun tidak boleh dimakan. Tapi lucunya kaum yang katanya tuh penyempurna ini, mereka yang bilang bahwa menuding Kristen itu agama salah karena tidak melakukan hukum ini dan Islamlah yang menyempurnakan. Lucunya adalah mereka malah makan semua-semua yang sudah ditulis di dalam Imamat 11 disebut sebagai tidak kosher. Itu kan standar ganda. Ya. Kalau Kristen disebut meniadakan babi haram itu, pertanyaan saya kalau gitu apakah agamamu, Don Ditan, meniadakan unta haram? Ya, jadi emang Islam nih pelengkap terus ya. Penyempurna lah ya. Penyempurna ya. Penyempurna. Ini kencing onta ini mengandung obat. Saya akan minum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit. Dan ini bagus buat pencernaan. Dan Nabi SAW sudah merekomendasikannya. Saya kan ikutan ketawa karena Don Ditan sama pesulap merah ketawa. Nggak usah kepanasan gitu dong bro ya. Saya kan ketawa ikutan karena Don Ditan sama pesulap merah juga ketawa kan. Jadi dengan logika yang sangat sederhana, kemudian Anda menuding Kristen itu agama yang salah karena tidak mengindahkan hukum haramnya babi. Lalu kenapa agama Anda pun tidak mengharapkan patin, lele, udang, cumi, kepiting, dan onta itu? Katanya kan penyempurna. Jadi pada kategori apa penyempurnanya? Jadi gini loh, saya tidak menentang. Anda boleh klaim agama Anda penyempurna, silakan. Nggak masalah buat saya. Nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau dengan cara demikian Anda menyalahkan Kristen, maka saya balikan argumen Anda. Kan begitu. Jadi saya berharap bahwa Anda mampu punya akal sehat untuk bisa membedakan bahwa argumen Anda bermasalah. Saya tidak bilang agama Anda bermasalah loh. Saya tidak bilang bahwa agama yang Anda anut sekarang bermasalah. Saya tidak bilang itu. Tapi argumen Anda bermasalah.
Nah, argumen Anda yang bermasalah itu, saya tunjukkan bahwa menurut argumen Anda, agama Anda itu pada akhirnya Anda serang. Nah, gitu aja, ya kan? Nah, jadi apakah kalau kemudian kesimpulannya Islam agama penyempurna? Anda ambil kesimpulan aja. Terima kasih untuk Krisela Valen. Semangat belajar ya, kita semua buka hati, buka pikiran. Thank you. Dan juga untuk AV. Ya. Kenapa Allah yang ngaku Tuhannya Abraham dan Musa yang mestinya Yahweh, malah Allah tawaf afiliasi ritual? Ya begitulah ya, mereka kadang suka menuding tapi mereka lupa ngaca, dan itu masalahnya. Itu masalahnya bro ya, itu problemnya, mereka lupa ngaca. Thank you untuk Joseph Arif ya, God bless you bro ya, Tuhan berkati. Nah jadi saya berharap bahwa Anda semua teman-teman, Anda yang mengikuti live kali ini, Anda semua semakin tercerahkan dan Anda semua makin maju pikirannya. Bahwa tentu saja kita sebagai orang Kristen, kita tidak masalah kalau orang pindah agama kepada Islam, tidak ada masalah. Jadi ketika sudah berislam, silakan bahas agama Islam, silakan bahas Quran, silakan bahas hadis, tidak usah bahas Kristen. Karena kalau Anda bahas Kristen lalu kemudian memberi framing buruk, Anda bahas Kristen kalau bahas dalam hal toleransi dan baik-baik saja, ya nggak masalah buat kami. Kami juga happy-happy aja. Tapi kalau Anda bahas dan Anda berikan framing buruk, Anda berikan tuduhan yang ngawur dan tidak benar dan tidak berdasar, ya kami jawab. Dan kami jawab, yang kami kritik adalah argumen Anda. Dan argumen Anda kalau diberlakukan kepada agama Anda, wah cilaka Anda. Anda malah menyerang agama Anda sendiri. Kalau Kristen artinya adalah pengikut Yesus, kita orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya benar. Gitu. Semakin yakin dengan Kristen yang asli nih. Serius, karena kita sunat, kita makan babi, puasa, wanitanya berkerudung, doanya sujud, wanita berkerudung, mati dikafanin. Wah luar biasa, kita lebih Kristen dari Kristen. Oke. Sengaja video yang terakhir lebih Kristen dari Kristen ini saya berikan ruang untuk teman-teman untuk memberikan penjelasannya. Karena saya sudah malas berikan penjelasan yang kayak begini. Saya sudah bikin videonya, tapi ya Anda boleh cari. Ada seorang mualaf perempuan namanya Arnita, siapa itu, Turnip ya kalau nggak salah, yang pernah bilang bahwa Kristen lebih Kristen, Muslim lebih Kristen dari Kristen. Ya saya udah bahas sih sebenarnya, saya udah malas untuk ngulangin lagi. Tapi Anda silakan menjawab. Jadi teman-teman, saya kasih ruang untuk silakan memberikan penjelasannya di kolom komentar nanti sesudah live kali ini. Teman-teman, itulah pesulap merah yang mau kepo, ya, mau tahu tentang Alkitab dan kekristenan. Saya tidak tahu apa maksud dan juga motivasinya, ya. Ataukah mau cari panggung untuk supaya dipuja, ya. Beberapa tahun lalu ia viral di media sosial karena ia membongkar para dukun-dukun. Ya, dia naik daun dan viral, saudara. Tetapi ketika engkau membahas Alkitab, Anda tidak bisa menyamakan dengan dukun-dukun ya. Jadi ketika engkau ngomong terkait dengan Alkitab, maka apel Kristen membungkam dan mempermalukan mulut Anda karena Anda tidak paham Alkitab. Dan salahnya Anda bertanya kepada orang yang bukan ahli teologi dan pakar Alkitab. Harusnya pesulap merah ini kalau mau kepoin Alkitab, mau kepoin Yesus Kristus, silakan bertanya kepada para ahli teologi dan juga kepada para pakar Alkitab supaya Anda tidak ngawur. Ya, Anda salah mempertanyakan iman kekristenan kepada orang yang tidak mengerti, kepada orang yang tidak paham Alkitab. Ya, tunditan itu dia itu tidak paham Alkitab, ngawur. Ya, dia membahas Alkitab, menafsirkan Alkitab seenak jidatnya, lalu ya ngomong
di publik, ngawur semua ya. Nah teman-teman, yang lucunya pesulap merah ini yang menyamakan darah Yesus Kristus dengan alkohol. Jadi karena ketidaktahuannya tentang doktrin kekristenan dan Alkitab, maka ia menyamakan bahwa alkohol itu sama dengan darah Yesus Kristus. Itu salah, itu tidak benar. Tetapi tidak mengapa saudara kita andai tunggal mengcounter, membungkam, serta mempermalukan kedua manusia ini. Ya, sebenarnya kalau mereka menonton video ini, ya, kalau mereka punya okta dan berpikir secara logika dan secara akal sehat, maka mereka malu mendengarkan video ini. Tetapi kalau mereka tidak, ya, dengan kata lain tidak pakai logika akal sehat, maka mereka gagal memahami apa yang disampaikan oleh saudara kita andai tunggal. Hanya orang yang tidak punya otak, yang tidak bisa berpikir lagi, ya, ketika menonton video ini. Hanya orang yang tidak punya otak, yang tidak malu menonton video ini. Ya, siapa suruh Anda membahas kekristenan? Engkau dulu ditahan ngomong di media sosial, para apologet Kristen akan mengcounter, dan Anda malu sendiri nanti ya. Seperti video ini, ya. Dibongkar semua kesesatan berpikir, ya, kesesatan Dondita terkait dengan Alkitab. Engkau berani membahas Alkitab, ya, tetapi ngawur semua, tidak paham, ya. Apa yang dijelaskan oleh saudara kita andai tunggal sungguh sangat jelas, ya, sungguh sangat memberkati saya secara pribadi, karena saya melihat kebenaran di balik penjelasan andai tunggal yang sungguh sangat jelas, ya. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan saudara kita andai tunggal tidak perlu saya jelaskan ulang, karena memang beliau sudah menjelaskan secara mendetail, mengerti, dan dapat dipahami. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.